Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-385 bertepatan dengan bab ke-1849. Begitu mendengar perkataan pria tersebut, Nyonya Besar Xiao langsung terkejut. Jadi Wudong Hai lah yang membebaskan ketiga orang ini dan juga mengantarkan mereka kemari. Mengapa dia melakukan ini? Apa jangan-jangan tiga orang asisten yang telah dia siapkan adalah ketiga orang ini? Ketika Nyonya Besar Xiao masih mencoba memahami semua ini, Zhang Guipen langsung berkata dengan penuh semangat kepada pria kekar itu, "Tuan, yang Anda katakan barusan itu benar? Kami benar-benar boleh tinggal di sini?" Pria itu mengangguk. "Tentu saja, bukankah tadi sopir yang mengantarkan kalian kemari sudah mendaftarkan sidik jari kalian? Mulai sekarang anggap rumah ini seperti rumah kalian sendiri." Nyonya Besar Xiao berteriak dengan putus asa, "Tuan, tolong sampaikan kepada Presiden Wu bahwa kami tidak membutuhkan asisten seperti mereka. Mereka bertiga ini adalah petani. Mereka bahkan tidak bisa membaca Hanji. Jadi apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu kami? Bisa tidak tukar mereka bertiga dengan perawat profesional? Akan lebih baik lagi kalau perawat itu bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci baju." Pria kakar itu berkata dengan tegas, "Nyonya, aku baru menyadari, ternyata kamu benar-benar tidak tahu diri ya. Kamu bahkan berani tawar-menawar dengan Presiden Wu kami." Nyonya Besar Xiao merasa sedikit malu begitu dimarahi olehnya. Namun dia masih tetap kekeh. "Kalau begitu, kami tidak memerlukan asisten. Tolong perintahkan mereka bertiga untuk pergi dari sini. Kami bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kamu bisa menyanggupi permintaanku yang satu ini bukan?" "Tidak, seperti yang kukatakan tadi, mereka bertiga sama seperti kalian sekeluarga. Mulai sekarang mereka akan menjadi penghuni rumah ini juga. Mereka berada di posisi yang sama dengan kalian. Jadi kalian tidak punya hak untuk mengusir mereka dari sini." Begitu mendengar ini, Zhang Guipen langsung menatap ke arah Nyonya Besar Xiao lalu berkata kepadanya sambil menyeringai, "Wah, Nyonya Besar Xiao, aku kira kamu benar-benar seekor burung ponik. Karena tidak lama setelah keluar dari penjara, kehidupanmu langsung meningkat drastis. Tapi ternyata bila ini bukan milikmu, lalu mengapa kamu berani bersikap arogan di hadapanku sampai aku benar-benar mengira bahwa bila ini milikmu? Tidak kusangka ternyata kamu sama seperti kami bertiga. Kamu hanya minjam bila ini." "Benar sekali," Li Yuekin berkata dengan nada menghela. "Sikapmu tadi benar-benar arogan. Luar biasa sekali. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata kamu hanya berpura-pura." Dong Yuling juga ikut mencibirnya. "Aku kira kamu benar-benar seekor burung ponik yang tinggal di sarang yang sangat bagus. Tapi ternyata kamu hanyalah seekor burung pegar yang meminjam sarang orang lain untuk ditinggali." Ekspresi wajah Nyonya Besar Xiao terlihat sangat tidak senang. Bila ini memang bukan miliknya, melainkan milik Wu Donghai, mereka sekeluarga bisa tinggal di sini karena Wu Donghai mengizinkan mereka. Kalau suatu saat nanti Wu Donghai tidak mengizinkan mereka tinggal di sini lagi, maka mereka harus pergi dari sini. Itu artinya kalau Wu Donghai juga mengizinkan Zhang Guipen dan kedua temannya untuk tinggal di sini, maka Nyonya Besar Xiao tidak mempunyai hak untuk melarangnya. Zhang Guipen langsung mengangkat kedua alisnya. Dia berkata kepada kedua temannya, "Mulai sekarang kita bertiga juga merupakan penghuni villa ini. Beberapa ekor burung pegar yang berpura-pura menjadi burung ponik itu tidak mempunyai hak untuk mengusir kita." Benar, kedua temannya juga menjadi sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa posisi mereka ternyata sejajar dengan Nyonya Besar Xiao dan keluarganya. Suasana hati mereka langsung meningkat drastis. Fakta ini tidak hanya akan memadamkan arogansi Nyonya Besar Xiao, tetapi juga membuat mereka bisa tinggal di villa ini secara legal.
Saat ini Zhang Guipen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia langsung berkata kepada pria kekar itu, "Tuan, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Pria tersebut menjawab, "Apa itu? Katakan saja." Zhang Guipen bertanya, "Tadi kami sempat melihat-lihat kamar yang ada di sini, lalu kami menyadari bahwa semua kamar yang besar dan bagus sudah ditempati oleh keluarga Xiao. Kamar yang tersisa hanyalah kamar yang ada di bagian sudut. Berhubungan kami bertiga mempunyai hak yang sama dengan mereka, apa kami boleh membagi kamar dari awal lagi?" "Benar." Dong Yuling juga ikut membuka suara. "Kami juga ingin tidur di kamar yang besar dan menghadap ke selatan." Pria itu merasa bahwa ini adalah hal yang sangat menarik. Jadi dia langsung tersenyum dan berkata, "Tentu saja boleh. Silakan kalian bagi sendiri saja. Kami tidak akan ikut campur." "Wah, baguslah kalau begitu." Zhang Guipen langsung berkata, "Aku ingin kamar besar yang ada di lantai 3. Kamar siapa itu? Cepat pindah dari sana. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku membuang barang-barang yang ada di sana." Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah, "Apa-apaan kamu? Kamar besar itu di lantai 3 itu adalah kamarku. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya." Sang Guipen berkata sambil menyeringai, "Oh, ternyata itu kamarmu. Cepat pindah dari sana. Tadi kami sudah bersikap sopan mungkin sesopan mungkin kepadamu. Bahkan kami benar-benar tulus ingin memperlakukanmu seperti ibu kandung kami sendiri. Tapi ternyata kamu malah bersikap sangat kejam kepada kami. Sekarang Presiden Wu sudah membebaskan kita untuk mengurus hal ini sendiri. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil. Aku menginginkan kamar besar di lantai 3. Kalau kamu berani merebutnya, kita lihat saja apa kamu mampu merebutnya atau tidak." Setelah mendengar ini, Nyonya Besar Xiao langsung merasa putus asa. Tidak hanya putus asa, dia bahkan juga merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Dia terlambat mengetahui bahwa ternyata Wu Donghai lah yang mengatur ketiga orang ini untuk berada di sini. Kalau dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak mungkin membentak-bentak mereka dan mengusir mereka dari sini. Meskipun mereka bertiga bukanlah orang yang menguntungkan bagi keluarga mereka, tetapi mereka sangat hormat kepadanya. Mereka juga orang yang sangat kuat. Kalau memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka pasti bisa melakukannya dengan baik. Tapi dia sudah terlambat. Dia sudah terlanjur menyinggung mereka bertiga dengan sangat kejam. Ketiga orang ini tidak akan pergi dari sini dalam waktu dekat. Dan sekarang Zhang Guipen bersikeras untuk merebut kamarnya. Hal yang dia lakukan ini sama dengan mengangkat batu lalu menjatuhkannya tepat di kakinya sendiri. Begitu memikirkan hal ini, Nyonya Besar Xiao merasa sangat frustasi. Dia terpaksa harus menjilat air liurnya sendiri dengan berkata kepada Zhang Guipen, "Aduh, Guipen, kejadian tadi itu hanya kesalahpahaman saja. Bukankah kita berdua sangat dekat? Aku kan sudah tua, jadi aku ini sangat pelupa. Hidupku yang mungkin hanya tersisa beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, kepalaku ini kadang tidak berfungsi dengan baik. Kalau tadi aku sempat mengatakan hal-hal yang menyinggungmu, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai putriku sendiri." Sang Guipen berkata sambil memasang ekspresi wajah jijik. "Sekarang kamu baru menganggap bahwa kita berdua ini sangat dekat? Kamu kemana saja? Mengapa baru mengatakan ini sekarang? Sekarang aku sudah bisa membaca pikiranmu yang sebenarnya. Kamu ini benar-benar hebat. Aku salut padamu. Mulai sekarang kita akan hidup di bawah atap yang sama. Aku sarankan sebaiknya kamu jangan pernah mencari masalah denganku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu menderita bagaikan hidup di neraka." Begitu mendengar ini, Nyonya Besar Xiao langsung bergemetar ketakutan. Dia buru-buru berkata, "Apa kamu tidak takut masuk penjara lagi?" Tepat pada saat ini, pria kekar itu berkata lagi, "Kalian bertiga tidak perlu khawatir. Presiden Wu kami adalah orang yang sangat terhormat. Koneksinya ada di mana-mana. Dia bisa menangani hal kecil seperti itu dengan sangat mudah." Begitu mendengar perkataan pria itu, Zhang Guipen seolah-olah baru saja mendapatkan suntikan kordiotonik. Dia langsung menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, maaf.
Ya, Nyonya besar, mulai hari ini kamar besar di lantai 3 itu adalah milikku. Tubuh besar Nyonya Xiao benar-benar hampir ambruk. Kamar besar di lantai 3 itu adalah kamar paling bagus yang ada di villa ini. Saat pertama kali pindah ke sini, dia langsung mengincar kamar itu. Kamar itu sangat nyaman untuk ditinggali. Kenyamanannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kamar lain. Terlebih lagi Nyonya Besar Xiao ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dia berencana untuk tinggal di kamar itu sampai dia mati. Dan sekarang saat melihat bahwa Zhang Guopen ingin merebut kamarnya, tentu saja dia merasa panik. Dan dia langsung menangis dan berkata, "Guopen, lihatlah aku. Aku ini sudah tua. Mungkin hidupku sudah tidak lama lagi. Tolong izinkan aku mati di kamar yang bagus itu agar aku bisa mempunyai kehidupan yang baik di kehidupanku selanjutnya." Zhang Guipen berjalan mendekati Nyonya Besar Xiao lalu menampar wajahnya dengan keras. Setelah itu dia berkata dengan dingin, "Hentikan omong kosongmu itu. Pada waktu itu ibuku meminum pestisida. Dokter mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi kami langsung membawanya pulang ke rumah. Pada akhirnya dia meninggal di gubuk reot kami. Berdasarkan perkataanmu barusan, itu artinya di kehidupan ibuku yang selanjutnya dia tidak akan mempunyai kehidupan yang baik, bukan begitu?" Kepala Nyonya Besar Xiao pusing akibat tamparan dari Zhang Guipen. Dia benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Sebelumnya ketika dia mengatakan begitu banyak perkataan menghina kepada Zhang Guipen, tetapi Zhang Guipen tidak melakukan apapun kepada dirinya sendiri. Tanpa diduga ketika dia menunjukkan kelemahannya, dia malah secara tidak sengaja menyentuh sisi sensitifnya. Meskipun Zhang Guipen tidak berbudaya, tetapi dia adalah putri yang berbakti. Pada saat itu, ketika dia mendengar kabar bahwa ibunya terpojokkan oleh adik ipar sehingga membuat ibunya bunuh diri dengan meneguk racun, dia pun bergegas pulang dari rumah mertuanya. Pada saat itu, ibunya sakit kritis dan putus asa. Di rumah sakit, ibu Zhang Guipen memberitahunya dengan sangat lemah bahwa dia ingin pulang dan mengatakan bahwa dia tidak nyaman berada di rumah sakit. Zhang Guipen lah tahu bahwa ibunya sudah mengetahui bahwa dirinya akan mati ketika sekarat. Yang ingin dia lakukan hanyalah menghemat uang untuk keluarganya. Ibunya tidak ingin terus tinggal di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dia ingin membawa ibunya kembali ke rumah mertuanya dan merawatnya selama beberapa hari, menemani ibunya menjalani bagian terakhir dari hidupnya. Tetapi anggota keluarga dari pihak mertuanya sangat menentangnya, terutama ibu mertuanya. Dia berteriak kepadanya melalui telepon dan mengatakan bahwa jika dia berani menjemput ibunya kembali, dia tidak akan mengizinkan bahkan Zhang Guipen dirinya sendiri dapat masuk ke dalam rumah. Adik laki-lakinya yang takut istri pun tidak rela membiarkan sang ibu kembali karena akan menjadi sial dan tidak beruntung apabila sang ibu meninggal di rumahnya sendiri. Pada akhirnya Zhang Guipen hanya bisa membawa ibunya kembali ke rumah lamanya yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di rumah lamanya, Zhang Guipen menyeka tubuh ibunya dengan air hangat, mengenakan pakaian yang bersih, dan membuatkan semangkuk mie Yung Chun dengan telur dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Setelah sang ibu selesai memakan semangkuk mie tersebut, dia pun memegang tangannya dan berkata kepadanya dengan puas, "Putriku yang baik." Ibu tidur sebentar dan kemudian sang ibu tidak pernah bangun kembali. Hari itu Zhang Guipen menangis dengan sangat terseduh-seduh. Setelah ibunya dikubur, Zhang Guipen pun memukuli saudara iparnya dan pada akhirnya dikirim ke pusat penahanan. Juga karena
kesalehannya ketika dia mendengar Malan sangat tidak berbakti kepada Nyonya Besar Xiao. Dia pun turut merasa simpati kepada Nyonya Besar Xiao dan sangat membenci Malan. Pada saat yang sama, secara umum dia adalah wanita desa yang kasar, ceroboh dan tidak berpendidikan, tetapi yang selalu menghormati mendiang ibunya yang telah meninggal dan menghormati rasa kemanusiaan di dalam hatinya. Meskipun temperamennya meledak-ledak, tetapi dia bukan orang jahat. Dia dapat mentolerir penghinaan dari Nyonya Besar Xiao, tetapi jika ada sedikit saja perkataan yang menyinggung ibunya, dia pun tidak akan dapat mentolerirnya. Nyonya Besar Xiao hanya mengatakan bahwa dengan mati di kamarnya yang lebih baik akan membuatnya dapat terlahir kembali ke tempat yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Namun perkataan itu membuatnya teringat akan ibunya yang meninggal secara tragis di rumahnya yang bobrok. Dia selalu merasa bahwa ibunya adalah seorang yang setia dan baik hati meskipun dia hidup miskin di sepanjang hidupnya. Namun nasibnya benar-benar suram. Dia tidak pernah menikmati berkah kehidupan di dalam hidupnya dan pada akhirnya dihancurkan oleh menantu perempuannya. Dia merasa bahwa dengan ibunya yang seperti itu, bahkan jika dia meninggal di rumah yang paling bobrok di dunia, langit pasti memiliki mata dan dia akan dapat terlahir kembali dengan keberuntungan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Namun apa yang dia dikatakan oleh Nyonya Besar Xiao barusan secara tidak sengaja tidak hanya menyangkal keyakinan teguh yang konsisten di dalam hatinya, tetapi juga menghujat citra suci dan agung ibunya di benaknya. Oleh karena itu, dia pun tidak dapat menahan diri lagi dan lalu menampar Nyonya Besar Xiao. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao menutupi wajahnya dan menatap Zhang Guipen dengan penuh kebencian. Meskipun dia merasa sangat kesal di dalam hatinya, tetapi saat ini meskipun diberikan 10.000 keberanian, dia tetap tidak berani melawan Zhang Guipen. Bawahan Wudong Hai berkata dengan suara dingin pada saat ini, "Kami berada di sini pada saat ini adalah karena perintah dari Presiden Wu untuk mengosongkan seluruh aset yang ada di kediaman ini." Maksud dari Presiden Wu adalah selanjutnya selain aksesoris tetap termasuk tempat tidur, sofa, dan lainnya sejenisnya, peralatan rumah tangga lainnya, perabotan berharga, dan anggur bagus yang disimpan di ruang bawah tanah semuanya harus dikosongkan dan tidak ada yang tersisa. Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar hal ini, seketika dia merasa putus asa. Awalnya dia berpikir apabila tidak memiliki uang maka dia masih bisa menjual beberapa peralatan rumah tangga yang ada di dalamnya di kediamannya, terutama anggur yang disimpan di gudang ruang bawah tanah yang bisa dijual setidaknya seharga 1 juta yuan. Namun dia tidak menyangka bahwa orang kaya seperti Wudong Hai yang bahkan tidak mengkhawatirkan akan hal ini ternyata bertindak seperti ini kepadanya dan menyuruh bawahannya untuk segera menggeledah tempatnya sebelum ia sempat bersiap. Nyonya Besar Xiao berkata dengan getir, "Kakak sekalian, kalian boleh memindahkan peralatan rumah tangga dan sebagainya, tetapi tolong sisakan anggur itu untuk kami, karena kami pun suka meminumnya beberapa kali." Sang pemimpin dari para bawahan tersebut mencibir dan berkata, "Kamu bahkan sudah sulit untuk mencari makan, tetapi masih berpikir untuk minum-minum. Lebih baik kamu menghabiskan energimu untuk memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang dan mencari nafkah saja." Setelah berbicara, dia pun segera memerintahkan kepada beberapa orang di sekitarnya, "Segera pindahkan. Jangan tinggalkan sedikit pun barang berharga." "Siap." Beberapa bawahan segera menjawab dan kemudian memulai menggeledah kediaman itu untuk sementara waktu. Mereka bahkan membawa gerobak dorong yang digunakan khusus untuk
pindah rumah, memasukkan semua barang berharga ke dalam gerobak dan satu persatu menariknya keluar. Nyonya Besar Xiao tidak berani melawan. Dia hanya bisa melihat mereka terus-menerus memindahkan barang-barang yang ada di rumah. Mereka tidak hanya memindahkan semua anggur, tetapi bahkan televisi di dinding juga mereka ambil. Lebih parahnya lagi, semua peralatan dapur, panci, alat makan, semuanya diambil oleh mereka. Nyonya Besar Xiao tersedak dan berkata, "Kakak sekalian, tolong tinggalkan panci dan wajan itu untuk kami." Pria itu berkata dengan dingin, "Ini semua adalah peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. Sebuah panci saja seharga puluhan ribu yuan. Jika aku meninggalkannya untukmu, maka semuanya pasti akan terjual habis olehmu dalam waktu 2 hari saja." Nyonya Besar Xiao menangis dan berkata, "Meskipun aku menjual barang-barangku, bagaimana mungkin aku sampai menjual panci masak?" Pria itu berkata dengan jijik, "Kami tidak peduli tentang ini. Jika kamu ingin memasak, maka kamu harus memikirkan cara untuk membeli panci yang lain." Setelah berbicara, mereka kembali memeriksa ke setiap kamar untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang berharga yang tersisa. Kemudian dia berkata kepada anak buahnya, "Masukkan semuanya ke dalam mobil." Beberapa bawahan keluar dan satu demi satu, dan orang itu berkata kepada Zhang Guipen lagi, "Selanjutnya kalian akan menetap di sini. Presiden Wu hanya memiliki satu permintaan kepada kalian, yaitu jangan pergi ke rumah ini sebelum rumah Nyonya Malan untuk mencari sebelah rumah Nyonya Malan, yaitu jangan pergi ke sebelah rumah Nyonya Malan untuk mencari masalah kepada mereka. Jika tidak, dia tidak akan berbelas kasih." Begitu Zhang Guipen mendengar ini, dia mengangguk cepat dan berkata, "Anda jangan khawatir, aku tidak akan pernah mencari masalah kepada Malan. Sebelumnya kami mencari masalah dengan Malan adalah karena Nyonya Besar Xiao, seorang wanita tua yang tidak tahu berterima kasih ini. Oleh karena itu kami tidak akan melakukannya lagi di masa depan." Pria itu pun puas mendengarnya dan berkata, "Baiklah, bukankah kamu menginginkan kamar tidur yang ada di lantai 3? Pergi dan tempati kamar itu, aku pergi dulu." Zhang Guipen berkata dengan penuh semangat, "Oke, mengerti. Hati-hati di jalan." Setelah orang-orang ini pergi, Nyonya Besar Xiao tertunduk di tanah dan menangis. "Nasibku, mengapa begitu pahit?" Xiao Wei juga berteriak menangis, "Nenek, Wudong Hai sungguh keterlaluan. Dia jelas-jelas sedang mempermainkan kita." Pada saat ini Ken Hokian berkata, "Presiden Wu mungkin juga tidak benar-benar ingin mempermainkan kita. Awalnya dia ingin mengatur beberapa pembantu kepada keluarga kita, tetapi tanpa diduga begitu nenekmu datang, dia langsung menyinggung orang-orang. Sekarang selain tidak ada pembantu, kita juga tambah 3 orang musuh lagi." Nyonya Besar Xiao bertanya dengan marah, "Ken Hokian, dasar wanita jalang, beraninya kamu menudingku?" Ken Hokian yang sudah muak akan kesombongan dari wanita tua itu sejak lama, seketika menjadi marah dan mengharik wanita tua itu seketika diteriaki oleh wanita tua tersebut, "Dasar wanita tua bau tanah, beraninya kamu menghinaku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih sama seperti dulu? Kamu sekarang sangat miskin dan tidak berdaya. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku menudingmu. Memangnya hal salah apa yang telah aku lakukan kepada kalian, keluarga Xiao?" Nyonya Besar Xiao tidak menyangka bahwa Ken Hokian yang selalu ditekan olehnya akan berani melawan kepada dirinya. Pada saat ini dia sangat marah, tetapi melihat bahwa dia tidak memiliki dukungan apapun tidak pun tidak berani mengatakan apa-apa. Jika dia memperlakukan Zhang Guipen dengan lebih baik sejak awal, maka mereka bertiga sekarang akan menjadi anjing penjilat setia miliknya, dan Ken Hokian secara alami tidak akan berani membangkang. Sangat disayangkan bahwa dia telah membuat Zhang Guipen dan yang lainnya menjadi musuh. Jika dia kembali menyinggung Ken Hokian saat ini, dia benar-benar tidak akan mendapatkan satu
pun penolong. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan kesal, "Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ayo antar Changgan kembali ke kamar. Lalu setelah itu pindahkan Hailong masuk ke dalam." Changgan hampir menangis dan terisak. Ibu masih ingat denganku? Aku sudah hampir tidak bisa menahannya lagi." Nyonya besar Xiao buru-buru berkata, "Wewe, Hokian, tolong bawa Changgan kembali ke kamar dan biarkan dia beristirahat." Keduanya berjuang sekuat tenaga untuk mengangkat Xiao Changgan ke lift. Xiao Bebe sudah tidak kuat lagi dan berkata pada Zhang Guipen, "Tidak bisakah kalian bertiga datang dan membantu? Mengapa kalian berdiam diri dan melihat begitu saja?" Zhang Guipen berkata dengan tanpa ekspresi apapun di wajahnya, "Awalnya kami bertiga datang untuk membantu keluarga kalian, tetapi nenekmu tidak sudi untuk menerima kami. Sekarang hubungan antara kami bertiga dan kalian hanya sebagai penyewa yang tinggal bersama. Membantu kalian harus melihat dari suasana hati kami, dan tidak membantu kalian adalah sudah seharusnya." CWB berkata dengan marah, "Kalau begitu, tidak bisakah kamu mengulurkan tangan dan membantu?" Zhang Guipen menggelengkan kepala. "Mohon maaf, aku sudah tidak mood." Setelah itu, dia dia berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Kamar terbesar di lantai 3 akan menjadi milikku mulai sekarang." Nyonya Besar Xiao berdiri di sana dengan air mata berlinang di matanya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula itu semua adalah kesalahannya sendiri. Oleh karena itu ia hanya bisa menggigit jari dan menelan semua sendiri. Jika tidak, Zhang Guipen pasti tidak akan tinggal diam. Setelah Zhang Guipen memperingatkan Nyonya Besar Xiao, dia pun membawa Li Yueqin dan Dong Yuling naik ke lantai 3. Tiga generasi wanita keluarga Xiao pun tidak punya pilihan lain. Bekerja keras untuk memindahkan Xiao Changgan dan Xiao Hailong ke lantai 2 untuk mempermudah menjaga ayah dan anak itu. Xiao Wei dan Ken Hokian memindahkan mereka berdua ke kamar tidur utama di lantai 2 dan membiarkan mereka berdua tidur di satu ranjang yang sama. Barang-barang pribadi kepunyaan Nyonya Besar Xiao pun sudah lama dibuang ke luar pintu kamar lantai 3 oleh Zhang Guipen. Nyonya Besar masih ingin mencari kamar terpisah di lantai 3, tetapi dia tidak menyangka kamar lain di lantai 3 akan ditempati oleh dua wanita lainnya. Dalam keputusasaan, anggota keluarga Xiao hanya bisa menarik garis pemisah dengan mereka bertiga. Zhang Guipen dan yang lainnya tinggal di lantai 3. Xiao Changgan dan Xiao Hailong tinggal di kamar tidur utama di lantai 2. Xiao Wei dan Ken Hokian tinggal di kamar tidur kecil di lantai 2, dan satu kamar tidur kecil lainnya diberikan kepada Nyonya Besar Xiao. Setelah selesai dengan kesibukannya, mereka berlima pun kelelahan dan lapar. Nyonya Besar Xiao ingin makan, jadi dia mengarahkan Ken Hokian dan berkata, "Cepat buatkan sesuatu untuk aku makan. Aku hampir mati kelaparan." Ken Hokian berkata, "Buat apa? Buat apa lagi? Makanan yang sudah disiapkan sebelumnya telah disantap oleh Zhang Guipen dan temannya. Lalu sekarang semua panci dan wajan telah diambil oleh orang-orang Wudong Hai. Di rumah ada setengah karung beras, tetapi bagaimana aku memasaknya jika tidak ada peralatan untuk memasak?" Nyonya Besar Xiao bertanya dengan putus asa, "Apakah tidak ada yang bisa dimakan di lemari es? Aku lebih baik memakan beberapa sosis daripada harus menderita kelaparan seperti ini." Kenokan berkata dengan kesal, "Apakah kamu sudah gila? Mereka bahkan membawa pergi lemari es kita. Bagaimana aku bisa mengambilkan sosis untukmu? Bagaimana kalau kamu memberikan uang untukku dan aku akan pergi ke luar untuk membelikan makanan untukmu?" Baru pada saat itulah Nyonya Besar Xiao teringat akan orang-orang suruhan Wudong Hai yang baru saja membawa pergi seluruh lemari es. Dengan kata lain, seisi rumah ini tidak memiliki makanan apapun untuk digigit. Xiao Helong merasa sedih saat ini dan menangis. "Ibu, aku sangat lapar. Aku belum makan apapun sejak aku keluar."
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Sangat-sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.